Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah mendengar eh, berita di mana-mana di pemberitaan online, di televisi, di pemberitaan majalah, koran, dan lain-lain tentang penyebaran virus corona. Sampai hari ini dan semoga kedepannya penyebaran virus corona ini dapat segera tertanggulangi oleh mereka yang bertugas di sana. Kita patut berapresiasi, terus mengepalkan tangan, memberikan semangat kepada mereka yang terus berada di garda paling depan untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang memang sekarang sakit, terpapar virus corona di sana. Dan kawan-kawan, sekiranya kita dapat membantu dengan cara apapun, bisa dengan cara seperti mereka yang di luaran menyisihkan sedikit rezekinya untuk membelikan peralatan medis, memberikan pikiran, sumbangsi atau apapun itu, doa, dan apapun itu bentuknya. Kawan-kawan, saya ucapkan, dan mungkin saya pribadi saya ucapkan terima kasih kepada para medis terutama yang telah berjuang mengorbankan segala tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang di luar sana. Di Indonesia, bahkan di dunia. Terima kasih untuk para garda terdepan, para medis, dokter, dan orang-orang yang berada di sana berjuang terus melawan virus corona. Mari melawan virus corona untuk Indonesia, untuk dunia. Saya akan bacakan beberapa puisi untuk mereka yang terus berjuang sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Hadi, lautnya. Saat doa akrabil yang mautnya, aku mulai belajar membaca buku-buku sastra. Bertemu buih dan kaki langit yang sedang memegang sunyi. Hari-hari baginya seperti musim ikan, ramai berkumpul nelayan melaut. Bertemu tarian ombak berupa sajak melawan kapal, melepas kapal. Jika sepi datang, ia kunjungi pemancing tua. Sedikit suara keluar, disuguhinya dengan canda berbumbu cinta. Juni 2010. Itu adalah sajak yang pertama. Ini adalah sajak yang kedua. Adirika, Tuhan mencintaimu. Semalaman kau melawan koma, sepagi ini kabarmu tiba. Sekedar mengingatkanmu di kaki langit, kau bawakan mug dari pasar minggu untuk kupakai minum di tim, sambil bercerita tentang ginjal kita yang tak bertemu. Tuhan mencintaimu. Kami setelah Konawe 2009. Itu adalah puisi yang kedua. Ini adalah puisi yang ketiga. Ahmad Yosi Herpanda, lelaki tegar. Karena cinta, Tuhan mengalihkan lelaki
langkah lelaki tegar itu sebelum sampai ke hulu yang berjurang, sebelum sampai ke black hole kehidupan yang dapat merampas cintanya pada sang segala cinta. Hari-hari akhir pun jadi batu uji dengan rasa sakit yang tak terperi. Tuhan ingin bukti hatinya untuk sang segala cinta. Maka di samudra rasa yang biru, ia mandikan cintanya menjadi bayi tanpa dosa untuk dipersembahkan keharibaannya. Karena cinta, Tuhan mengecat langkah lelaki tua itu. Tuhan ingin langkah sang lelaki hanya menuju padanya. Maka damailah ia di pangkuannya. Tangerang 2010. Itu adalah sajak yang ketiga. Ini adalah sajak yang keempat. Bode Riswandi di beranda sajakmu. Aku membayangkan tubuhku seperti pohon-pohon di beranda rumahmu. Daun yang kuning satu-satu jatuh di rumput tanpa merasa terbanting. Di beranda itu dan di pohon yang sama, aku melukis tubuhku seperti rumputmu yang lebat menangkup setiap kejatuhan daun dari rantingmu. Seperti itu kirajang usia jatuh dan menangkup. Meski tak ada gelagat yang perlu didebat atau silsilah kelahiran yang perlu diperbincangkan. Di beranda itu, seperti di beranda sajakku, keriangan dan ketakutan tumbuh bergantian menjadi tungku juga kayu bakar bagi segala musim yang menghantam. Itu sajak yang keempat. Ini adalah sajak yang kelima. Budi Setiawan, Bulan Sabit di Serang. Ku mengeja sajakmu yang tegar menembus kabut di tubir musim di kamar pengantin. Segolak laut yang mengajar angin, di mana karang, di mana sarang. Dedaunan kisah berguguran menyusut, malam menjelma selepas maut. Lengan percakapan bergumam muram, meraut kelam, narasi gawan, sebuah kepergian atau sebuah kepulangan, membunyikan petir getiran waktu, lalu menggemuruhkan waktu ungu. Di kaki langit kata-kata kelopak, cerita berjatuhan mengerut, rindu mengerang tiada panggut. Ya, di Serang, bulan sabit masih akan terus melapangkan berjanji cahaya buat sungai yang tekun mencari. Bekasi 2010. Oke, itu adalah sajak yang ke-5. Ini adalah sajak yang ke-6. Puisi dari Edward Maulana. Sajak penghantar, sebab kepergianmu yang terburu-buru, aku menulis sajak dengan mata yang sakit dan tangan yang sibuk mengusap kesedihan. Anggap saja sebagai penghantar perjalananmu yang basah menuju rumah tempat singgah segala yang bermula dari tanah. Beristirahatlah, meskipun luasnya tak sama dengan rumah sewaanmu yang dulu, tapi setidaknya cukup aman dan nyaman untuk berbaring tanpa harus berpusing memikirkan biaya air, listrik, atau sewa bulanan. Berbaringlah tenang, sesekali orang akan datang memberimu sebotol hujan dan beberapa lembar cahaya. Sebenarnya aku ingin bersedih, tapi sudahlah. Lagi pula kau sudah jauh pergi, dan barangkali di sini sudah tak sehat lagi untuk menikmati hidup, menulis puisi atau disertasi. Memang dalam setiap kepergian selalu ada yang disisihkan, maka biarlah namamu kusimpan di samping rasa tidak enak, di bawah kesedihan yang sudah aku duga sebelumnya dalam sajak ini. Bandung 2010. Itu adalah sajak yang ke-6. Ini adalah sajak yang ke-7.
Faisal Sahreza, Memorabilia. Apakah ini jawaban dari sekian kegelisahan yang terus mengintipku dari pintu kamar? Begitu membuka jendela dan memandang keluar, burung-burung memasuki hujan dan hinggap di tiang-tiang petang. Semua suara terasa mengembang dan menghilang dalam ingatan. Aku teringat lagi bunyi kasih yang memapah silsilahmu. Sepanjang jalan hanya ada pucuk-pucuk teh menggeliat bersama kabut. Daun pisang melambai mengawal kepergian dan urat pada batang kelapa. Seperti mata maut yang mulai tiba. Apakah puisi yang tinggal di semua ini dan semua menyisakan kabar rindu pada ibu? Di sini aspal tak berlubang, tak ada bunyi klakson, apalagi ribut orang pasar berdesak tawar-menawar. Ingin kupinjam sebaik puisimu menutup kesedihan, helai demi helai yang akan memulai hari-hari panjang tanpa kesaksian dan catatan perjalanan. Kuala Lumpur 2009. Ini adalah sajak yang ke-8 dari Heru Juni Putra. Pintu usia. Tuhan, aku datang dan pintu ini masih tertutup rapat. 2010. Ini adalah puisi yang ke-9. Langgeng Prima Anggradinata, para pelayat. Sebab cinta tak sekedar maut, telah kami saksikan Tuhan mendekapmu masih. Kami demam 1000 tahun 4 Fahrenheit dan tiba-tiba jadi penyedih. Sama-sama ginjal melempar ke jarak diam-diam. Di sini kami berjalan merunduk pelan-pelan menuju ke puncak gaib. Kami memasang maut sebab cinta lebih dari sekadar menggetarkan. Kau yang pias dan semurang Yugoslavia mendeng dalam makam sebagai abadi. Dan misalnya kita pisahkan kiamat, kita tahu kesedihan selalu memilih. Jawa 2010. Ini sajak yang terakhir ke-10, puisi yang saya bacakan dari Sulaiman Jaya. Terbanglah mautku, terbanglah hidupku. Terbanglah mautku dengan putih bulu sayap-sayap hidupku. Kau yang akan tawan serasa baru kemarin ku kenal. Kau di setiap dengusan napasku yang galau. Kita pernah bertemu dan berbincang di tiap lorong lengan ketika kau dan aku belum saling berkenalan. Aku resah, aku demam, aku marah, aku mencumbu dengan tubuh dan tangan-tangan. Aku gila dan mencinta seperti kau mencinta segala yang ada dan tak ada. Aku datang dan pergi bersama gerak dan langkah-langkah ragu sunyi. Terbanglah maut, terbanglah aku ke negeri terujung, negeri yang sama-sama tak kita kenal, negeri resahku di semesta hilang, negeri kata-kata yang kau curi antara larik dan spasi, negeri putih dan telah sekian lama kuraba dengan sepasang mata yang kau cintai. Itulah 10 puisi untuk para pahlawan kita di garda terdepan, para medis dan orang-orang yang sedang berperang, mereka yang sedang mengabdi untuk kita semua melawan pandemi virus corona ini. Semoga mereka diberi kesehatan, diberi terus kekuatan untuk kita untuk dapat menembus semua hal-hal yang kita nantikan, yaitu terbebasnya virus-virus pandemi. Baik, terima kasih teman-teman untuk apresiasinya. Kita doakan sekali lagi untuk mereka yang sedang bertugas, mereka yang sedang mengabdi untuk kita, untuk keselamatan kita. Tetap waspada dan
tetap berdoa untuk keselamatan kita. Jangan lupa subscribe channel Bincang Santai dan like, comment, and share. Terima kasih semuanya.